berikan aplaus dengan tepuk tangan untuk Dita Banaran Muda MTSN Sumberdagung Jepres Bantul yang baru pertama kali tampil tapi sudah luar biasa memukau kita semua dan mengiringi defile dari pasukan dari peserta upacara yang terdiri dari PNS, guru dan karyawan kantor Kementerian Agama dan siswa Madrasah MTSN dan MAMSE Kabupaten Bantul, juga dari Bapak Ibu karyawan-karyawati di kantor Kementerian Agama. Dan hadirin sekalian yang bertindak sebagai komandan kompi yang mengatur pasukan pada saat ini adalah Bapak Ibu guru dan karyawan dari Madrasah Aliyah Negeri Lep UIN Banguntapan. Beliau adalah Bapak Satoto Brontol Sono, Sarjana Pendidikan, kemudian Bapak Nurmansyah, Sarjana Hukum, Bapak Trisnawan, Sarjana Pendidikan, dan Bapak Nasiruddin, Sarjana Agama, Bapak Wahyudi MSc, Bapak Dwi Mulyono, Sarjana Pendidikan, Bapak Budi Dwi Pramono, dan Bapak Tujiman. Dan bertindak sebagai komandan upacara Bapak Dr. Andes Muhammad Wahdan Zani. Dan paduan suara kali ini juga dari Madrasah Aliyah Negeri Lep UIN Banguntapan Bantul. Dan tak lupa pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga dari murid dari Madrasah Aliyah Lep UIN Banguntapan adalah Ananda Andika Nurseta Putri Amalia. Dan untuk persiapan upacara, komandan upacara menempatkan di samping kanan barisan. Bergerak. Demi kekompakan kita latihan untuk penghormatan. Istirahat cepat. Mohon perhatian bagi peserta upacara yang membawa tas tenteng mohon untuk diletakkan, dan pada saat ada penghormatan tetap mengikuti penghormatan sesuai dengan aturan penghormatan. Dan pengumuman kepada Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh peserta upacara, selama acara berlangsung bagi yang membawa alat komunikasi HP mohon untuk dinonaktifkan sejenak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-67 Kementerian Agama Kabupaten Bantul tahun 2013 dimulai. Wes mau. Ini mundur ya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara bendera peringatan Hari Amal Bakti ke-67 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2013 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pengundangan dimohon berdiri. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oh itu ya, anu ya, copot ya ini. Copot ya ini. Show kepada Sang Merah Putih. Hormat. Menyanyikan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Hilangnya dulu. Bapak Ibu yang hormati,
untuk mengenang para pahlawan khususnya pada jajaran Kementerian Agama. Mari kita berdoa menurut arwah dan keyakinan masing-masing. Semoga arwah para pendahulu kita diterima di sisi Hening Cipta dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor, membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Balik ke tempat. Kembali ke tempat. Asalkan disilakan. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang dihormati Bapak dan Ibu anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati segenap anggota DPRD, yang hormati Bapak Asisten Staf Ahli, Kepala SKPD, dan peserta upacara yang berbahagia. Izin matur yang pertama memenangkan Ibu Wati yang pada jam yang sama melaksanakan tugas di Kementerian Pajak di Ring Road Utara bersama Bapak Gubernur. Kemudian yang kedua, Bapak Wakil Bupati masih dalam kondisi belum sehat sempurna. Oleh karena itu, beliau berdua mewakilkan atau menegaskan kepada kami. Selengkapnya kami bacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti ke-67 Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 pukul 8 di lapangan Paseban. Selengkapnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seluruh pegawai dan pejabat Kementerian Agama, hadirin peserta upacara yang berbahagia. Pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas curahan rahmat dan ridhonya, sehingga kita dapat melaksanakan upacara memperingati Hari Amal Bakti ke-67 Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Menteri Agama yang pertama, almarhum Haji Muhammad Rasidi. Setiap memperingati tanggal bersejarah ini, kita selalu diingatkan betapa penting dan terhormatnya tugas dan peran Kementerian Agama dari masa ke masa. Agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan negara, dan Kementerian Agama hadir untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Saudara-saudara keluarga besar Kementerian Agama yang saya banggakan, organisasi Kementerian Agama di seluruh wilayah tanah air, dari Sabang sampai Merauke, memiliki peran yang penting dalam merajut persatuan dan kesatuan bangsa.
Oleh karena itu, segenap jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian Agama, saya minta untuk mempelajari wawasan sejarah Kementerian Agama, menggali pemikiran-pemikiran besar para tokoh Kementerian Agama, serta mengkaji perubahan masyarakat yang terjadi secara tepat dalam rangka memberi bobot dan makna terhadap peran aktual Kementerian Agama di tengah pusaran kehidupan bangsa. Sejalan dengan tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-67 tahun 2013, yaitu meningkatkan kinerja Kementerian Agama dengan profesionalitas dan integritas, saya meminta komitmen seluruh jajaran aparatur Kementerian Agama agar bekerja secara profesional dan memiliki integritas. Profesionalitas tanpa integritas akan membawa kerugian dan kehancuran, sedangkan integritas tanpa profesionalitas akan menyebabkan kita jalan di tempat di tengah dunia yang kompetitif ini. Profesionalitas dan integritas sengaja kita jadikan sebagai kata kunci peningkatan kinerja Kementerian Agama. Hal ini bersumber dari kaidah dalam agama yang menyatakan apabila suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi Kementerian Agama. Langkah itu dilakukan sejak dari tahap perekrutan calon pegawai melalui sistem transparan dan memenuhi standar manajemen mutu ISO, sampai pada pengembangan jenjang karir yang memenuhi unsur keadilan dan menghargai prestasi kerja perorangan. Saya berharap seluruh aparat Kementerian Agama memperbarui paradigma, yaitu bekerja secara dinamis dan proaktif, melakukan sinergi dengan unit dan lembaga lain, baik secara internal maupun eksternal, guna memenuhi tuntutan dinamika kementerian dan dinamika masyarakat. Saudara-saudara sekalian, keluarga besar Kementerian Agama yang saya cintai, seiring dengan dinamika kementerian dan dinamika masyarakat, fokus sasaran pembangunan bidang agama yang menjadi tumpuan tugas Kementerian Agama adalah untuk mendekatkan kita pada visi terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir dan batin. Dalam hubungan ini, 5 bidang yang menjadi program strategis Kementerian Agama ialah peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, serta tata kelola kepemerintahan yang baik atau good governance. Dalam kaitan ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa tolok ukur keberhasilan program Kementerian Agama tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka yang bersifat kuantitatif, tetapi banyak pula yang bersifat kualitatif. Peningkatan kualitas kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, serta pendidikan agama dan keagamaan mencakup dimensi pembangunan manusia dan perubahan masyarakat yang membutuhkan proses dan waktu untuk menikmati hasilnya. Tetapi dalam beberapa aspek yang dapat langsung terukur, pencapaian kinerja Kementerian Agama cukup membanggakan. Misalnya, lembaga pendidikan yang dikelola Kementerian Agama tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan kelas 2. Tidak sedikit lulusan madrasah dan pesantren yang mampu menembus perguruan tinggi negeri unggulan, baik di dalam maupun di luar negeri. Nilai rata-rata ujian
nasional Madrasah Sanawiyah tahun 2012 secara nasional lebih baik dari nilai rata-rata sekolah menengah pertama. Perguruan tinggi agama negeri setingkat universitas, institut, dan sekolah tinggi berkembang pesat sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dalam sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun menyangkut kerukunan antar umat beragama sebagai upaya mengelola kemajemukan bangsa, sesungguhnya Indonesia diakui sebagai kiblat toleransi dan kerukunan beragama di dunia. Namun dalam masyarakat bangsa-bangsa kita yang demokratis, egaliter, dan menghormati hak asasi manusia, masih diperlukan kesadaran untuk menjunjung tinggi etika kerukunan seperti sikap tenggang rasa antar komunitas pemeluk agama, tidak menjadikan umat yang telah memeluk suatu agama tertentu sebagai sasaran penyebaran agama lain. Menghormati kesucian tempat ibadah, kitab suci, dan simbol keagamaan dari tindakan penodaan dan sebagainya. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, segenap jajaran Kementerian Agama bersyukur dan gembira bahwa penyelenggaraan haji pada tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan haji. Pembaharuan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji bertujuan meningkatkan pelayanan jemaah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana haji. Selain itu, menyangkut pencapaian kinerja dalam aspek tata kelola, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan, Kementerian Agama telah meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dengan paragraf penjelasan atau DPP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Prestasi tersebut harus kita pertahankan dan tingkatkan di tahun-tahun mendatang. Saudara-saudara keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama selain harus responsif terhadap realitas persoalan kehidupan umat beragama, juga harus berada dalam sistem koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan semua fungsi yang ada dalam organisasi. Untuk itu tidak boleh ada ego sektoral dan lingkaran grouping dalam tubuh organisasi Kementerian Agama. Organisasi Kementerian Agama adalah organisasi yang satu dan menyatu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Kementerian Agama harus dapat menjadi panutan, terutama menyangkut karakter kejujuran, integritas, dan berpegang teguh pada kebenaran dalam segala tindakan dan perbuatan. Untuk itu, mari kita terus memelihara nilai-nilai dan budaya organisasi serta martabat Kementerian Agama yang selalu dekat dengan masyarakat. Bersihkan diri dan lingkungan kerja dari perilaku koruptif, jauhi sikap arogan, nepotisme, feudalisme, dan tingkatkan mentalitas penguasa yang tidak sejalan dengan semangat reformasi dan modernisasi. Saudara-saudara keluarga besar Kementerian Agama yang saya banggakan, demikianlah pesan dan amanat yang dapat saya sampaikan dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-67 tahun 2013 ini. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, menerima amal bakti dan perjuangan para pendiri Kementerian Agama serta memberi hidayah dan kekuatan kepada kita semua
dalam melanjutkan tugas ke depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2013, Menteri Agama Republik Indonesia Surya Dharma Ali. Siapkan. Berikut pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagimu ya Allah. Dengan rahmat dan kasih sayang-Mu yang amat luas, kami dapat melaksanakan upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-67. Semoga Engkau meridhai dan memberkahi acara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah seluruh pegawai Kementerian Agama sebagai aparatur negara dan pelayan masyarakat yang disiplin, jujur, bersih, dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan bangsa yang berakhlak mulia menuju negara yang bermartabat. Ya Allah, Ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui, tingkatkanlah komitmen, integritas dan kesadaran seluruh aparatur Kementerian Agama terhadap tugas yang diembannya. Tumbuhkanlah semangat kebersamaan, sportivitas, dan keikhlasan mereka dalam menunaikan baktinya kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah, lagi yang Maha Penyayang. Kami mohon kepadamu, berikanlah keamanan, ketenteraman, dan kedamaian bangsa dan negara ini. Jauhkan kami dari perpecahan dan dari pertikaian yang merusak sendi-sendi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudahkanlah segala urusan dan pekerjaan kami. Jauhkanlah kami dari segala musibah, fitnah, dan cobaan yang membuat kami tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan kepada kami. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa kesalahan para pemimpin negeri ini. Engkaulah Zat yang Maha Pengampun, lagi yang Maha Penyayang. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, Bapak. Bubar. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Tegak. Penghulu upacara berkenan meninggalkan tempat upacara menuju mimbar tamu. Upacara selesai, pasukan
diistirahatkan. Dan berikut penyerahan santunan dan penghargaan dalam rangka Hari Amal Bakti ke-67 bagi nama yang Development ESD Award, Penghargaan Internasional Sekolah Siaga Bencana di Asia Pasifik 2012. Selanjutnya, Saudara Khofidin Mukhlisin Dedi Rifai, siswa MAN Sabdadadi Bantul, juara 1 water rocket tingkat nasional. Dan selanjutnya Bapak Haji Fatur Rahim, Kepala KUA Banguntapan, juara 2 lomba baca kitab kuning tingkat nasional. Selanjutnya Ibu Siti Fatimah, Saudara Siti Fatimah, siswa MAN Lab UIN, juara 1 kompetisi sains madrasah bidang fisika tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Ananda Siti Fatimah, siswa Lab UIN, juara 3 kompetisi sains madrasah bidang fisika tingkat nasional. Selanjutnya Bapak Haji Rahwan SAG MSI, Kepala KUA Kecamatan Panda, juara harapan 2 Kepala KUA Teladan Nasional. Selanjutnya Fauzan dari SD Kadipiro, juara harapan 3 KKG PAI SD tingkat nasional. Selanjutnya Ibu Dokrandi Norbiatun, guru Min Pajangan, juara 1 Guru Award kategori guru SD tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya dari Madrasah Sanawiyah Negeri Bantul Kota, juara 1 Madrasah Award tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Handarus Syawati, siswa MAN Sabdadadi, juara 1 lari 400 meter kompetisi madrasah tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Ananda Rinawati, siswa MAN Lab UIN, juara 1 pencak silat Muhammad Zenkat tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Ananda Adam Darmawan, siswa MTSN Bantul Kota, dan Ananda Fahmi Aji Pratama, siswa MTSN Sumeragung Jetis, juara 1 bulu tangkis ganda putra kompetisi madrasah tingkat daerah MTSN Lab UIN, juara 1 bulu tangkis putri kompetisi madrasah tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya juara lomba dan dalam rangka HAB yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita, lomba memasak dengan bahan ketela, juara 1 Dharma Wanita MTSN Bantul Kota, juara 2 dari Dharma Wanita MAN Sabdadadi Bantul, juara 3 Dharma Wanita KUA Pajangan, juara harapan 1 Dharma Wanita MTSN Piungan, dan juara harapan 2 Dharma Wanita MTSN Gondowulung. Cabang MC Bahasa Jawa, juara 1 Puji Lestari dari MTSN Giriloyo Imogiri, juara 2 Mutia Stuti dari MTSN Gondowulung, juara 3 Dwi Astuti dari MTSN Bantul Kota, juara harapan 1 Siti Nur Hidayati dari MTSN Piungan, juara harapan 2 Dr. Anda Hajah Siti Wahimah dari MAN Wonokromo. Selanjutnya santunan pentasarufan ZIS Kementerian Agama sebesar Rp93.100.000 kepada Bapak Rohadi Parjan mewakili 20 pengemudi becak. Selanjutnya Bapak Ponirin mewakili 10 pedagang kecil, Ibu Sumarsih dari GTY RA Masitoh Sanden mewakili 243 GTY daerah, juga dari kantor Kementerian Agama, anggota DPRD, dan juga ketua tim PKK atau yang mewakili.
Kepala Rodotul Akbar atau RA, MI, MTS, MA, pengawas Kepala KUA harap hadir di aula kantor Kemenang untuk tasyakuran dan doa bersama setelah upacara di lapangan Pacitan ini. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, setelah penyerahan dan pemberian penghargaan dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama pada tanggal ke-67 tahun 2013 telah selesai. Bagi para penerima setelah selesai dengan silakan kembali ke tempat juga akhiri bersama upacara pada pagi hari ini dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan upacara selesai. Pasukan dibubarkan.
Bakso enak. Apa tuh? Orang tahu. Saya tahu. Oh. قصد السمع المداني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل Profesor yang ngomong tidak apa-apa. Gak apa-apa toh, sebaiknya berdua Pak Haji. Di sini aku yang sana. Di gadang kayak sini ya. Lah sebenarnya maksudnya kayaknya parah betul. Enggak, Haji mau nak aku naik ke pedus toh. Berapa-apa aku naik ke pedus Pak Haji. Iki engko meni wedhus ya nih. Pak, anu guys, gunanya Pak Haji wedhus, Pak Haji wedhus. Berapa-apa toh gunanya wedhus Pak Haji. Aku ra ngono. Gunanya Pak Haji pedus. Naik Pak Haji pedus. Jangan kan. Pak Dion gunanya Pak Haji wedus. Pak Dian. Pak Dian nanti. Wah, aku kusuk. Wah, kelingan yang bedugel adem-adem. Ada. Tanda ya. Tambah. Aku nyetok gelinding-gelindingnya ya. Saat itu tuh. Bisik-bisiknya uang Pak. Dengan iki rung dipateni Pak Yayin. Durung. Rombongan pelayan. Seneng ya itu yang gandu. Ye. Untuk menambah produksi ASI, untuk menambah produksi ASI ibu-ibu mereka. Mereka pun dapat kakak ide, nawi ibu dari mereka saben dintenipun ASI ini pun badhe lancar ibu.
Yeah.